Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farrada alaina siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzilir rahmata wal barakata was salamah wal afiyata wasihata alaina ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yasma'una al qawla wa yattabi'una al hasanah. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Yang kameramen nampak wajah? Terhalang? Oh, baik. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini yang ke-23 berpuasa di bulan Ramadan, kita semua masih sehat. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita mempergunakannya sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaji kita pada subuh hari ini adalah mengkaji tasawuf. Boleh Bapak Ibu? Kitab yang ada di hadapan saya adalah kitab Bidayatul Hidayah, karya Hujjatul Islam Abi Hamid atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab permulaan dalam bidang ilmu tasawuf. Sangat penting dan menjadi ilmu fardhu ain bagi setiap kita untuk mempelajarinya, memahaminya, kemudian baru mengamalkannya. Jadi mempelajari ilmu tasawuf itu adalah fardhu ain Bapak Ibu. Sama halnya ilmu fikih, juga ilmu tauhid. Ini tiga ilmu fardhu ain yang mesti kita pelajari, yang mesti kita dalami. Kemudian baru selesai tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun fokus kaji kita
adalah pada pembahasan al-qawlu fi ma'asil qalbi, pembahasan tentang maksiat-maksiat hati. Jadi sebetulnya tembaknya ilmu tasawuf itu ke hati, Bapak Ibu. Itu tujuan akhir dari ilmu tasawuf. Mengapa hati menjadi tujuan akhir ilmu tasawuf? Karena di hati inilah tempat permainan syaitan saat menggoda kita. Syaitan ingin kita ini melihat yang tak baik, dia datangnya lewat hati. Syaitan ingin mulut kita ini mengeluarkan bahasa dan perkataan yang tidak baik, yaitu datangnya lewat hati. Saat hati kita digoda oleh syaitan, kemudian terbalik menjadi hati tidak baik, maka ikut seluruh tubuh menjadi tidak baik. Tapi kalau hati kita masih baik-baik, masih sehat, insya Allah tubuh kita pun ikut menjadi baik dan sehat. Nah, disinilah letaknya permainan setan saat menggoda kita. Jadi ini cara yang sangat efektif atau jalan tolnya setan dalam menggoda kita, Bapak Ibu. Sama halnya kita ibaratkan Masjid Nurul Ikhwan ya. Masjid Nurul Ikhwan ini ada sekitar puluhan lampu contohnya. Kalau kita matikan satu persatu saklarnya, tekan satu-satu sampai keluar, itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi ada cara yang sangat efektif. Cukup satu tombol kita balikkan, otomatis mati semua lampu di Masjid Nurul Ikhwan. Tombol apa itu Bapak Ibu? NCB. NCB itulah ibaratnya hati manusia, tempat permainannya setan. Jadi di situ dia main. Ya, saat tombolnya balik maka mati semua lampu. Begitu juga setan dalam menggoda kita. Maka perlu kita pahami apa-apa saja penyakit-penyakit hati agar kita selamat, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kata Imam Al-Ghazali, anna sifatil masmumati fil qalbi kasirah, bahwa sifat-sifat mazmumata fi qalbi kasiratun, sangat banyak sebetulnya. Sifat yang jelek, sifat yang tak baik dalam hati kita luar biasa banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min razailiha tawilah. Kemudian masa waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan hati butuh waktu yang panjang, ya, butuh masa yang lama untuk membersihkan hati. Makanya ulama-ulama kita dahulu saat membersihkan hati mereka itu dengan cara menterasingkan diri dari manusia, menyendiri, khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tariqah yang mereka anut, yang mereka ambil, yang mereka ikuti, sehingga di daerah kita terkenal ada yang namanya tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Syatariyah, ada tariqah Syaziliyah. Banyak tariqah yang pernah ditempuh oleh para ulama dahulu dalam membersihkan hatinya. Jadi di antara salah satu ibadahnya itu beribadah selama 40 hari enggak boleh keluar. Jadi sebetulnya ibadahnya ini mendekatkan diri mereka kepada Allah agar hatinya pun ikut bersih, ya, tanpa berbaur dengan manusia yang lain.
Jadi ibadahnya terjaga, apalagi di bulan Ramadan puasanya pun terjaga, hatinya pun bersih. Lalu bagaimana dengan kita yang punya kesibukan, punya aktivitas sehari-hari? Nah, enggak mungkin rasanya kita tinggalkan kegiatan kita setiap saat, kita fokus hanya membersihkan hati, rasanya berat Bapak Ibu. Apalagi bagi kita yang sudah punya tanggung jawab, anak, istri dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali memberikan resep kepada kita. Bagi kita yang punya kesibukan, kata Imam Al-Ghazali, cukup memperhatikan yaitu 3 yang menjadi sumber dari semua penyakit-penyakit hati. Ya. 3 ini wahya ummahatu li jumlatin min khaba'is. 3 ini menjadi induk, kata Imam Al-Ghazali. Jadi 3 penyakit hati ini adalah induk daripada penyakit-penyakit hati yang lain. Fa in qadarta 'alaiha, kalau yang 3 ini mampu kita hilangkan Bapak Ibu, maka insyaallah yang lain pun mudah. Tapi jika yang 3 ini tak mampu kita hilangkan dalam hati kita, maka jangan harap yang lain pun kita pasti enggak akan bisa. Apa yang 3 itu? Wahiyal hasad, warriya, wal ujub. Sifat hasud, sifat riya, sifat ujub. Ini 3 yang sangat berbahaya, induk daripada segala penyakit-penyakit hati. Hasad, riya, ujub. Cukup kita pahami apa itu hasad, kemudian apa itu riya, apa itu ujub, cari ciri-cirinya, dalami, kemudian kita hilangkan dalam diri kita, maka insya Allah penyakit-penyakit yang lain pun bakal hilang dalam diri kita. Ibaratnya Bapak Ibu, kita ingin menumbangkan pohon yang besar. Rasa-rasa butuh waktu yang lama kalau kita mulai dari ujung, pelan-pelan dari atas, kita tumbangkan pelan-pelan dari atas, ranting-rantingnya sampai ke bawah, lama waktunya. Tapi cara yang paling cepat adalah dengan cara potong akarnya. Potong akarnya, maka yang lain pun ikut mati. Inilah akar daripada penyakit-penyakit hati yang ada pada setiap manusia. Nah, 3 ini akarnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada subuh hari ini kita akan membahas 1 di antara 3, yaitu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah al-hasad, sifat hasad. Dan ini memang dari dulu pernah diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya bersabda, salasun muhlikat, ada 3 yang dapat membinasakan hati atau diri manusia. Syuhun muta', ditafsirkan oleh para ulama dengan makna hasud, kikir, pelit yang dituruti. Wa hawahul mutba', hawa nafsu yang diikuti, ditafsirkan oleh para ulama dengan sifat riya. Wa i'jabul mar'i bin nafsi, bangga seseorang terhadap dirinya, ini namanya sifat ujub. Jadi 3 ini pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dapat membinasakan seseorang, bahwa dapat membinasakan diri kita. Agar kita selamat daripada kebinasaan, maka mesti kita hindari 3 ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu sifat hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali, allazi yashukku alaihi in'amullah ala ibadin min ibadihi.
Hasad adalah mereka saat Allah berikan nikmat kepada orang lain, mereka susah. Orang yang susah saat Allah berikan nikmat kepada orang lain, min malin, dari harta, wa mahabbatin, dicintai masyarakat, dan sebagainya, wa haddin minal huzuz, yaitu punya derajat yang tinggi, punya pangkat, naik pangkatnya dari bupati jadi gubernur dan sebagainya. Jadi saat Allah berikan nikmat kepada orang lain, jika hati kita tidak mampu menerimanya, maka masuk dalam kategori hati-hati yang punya sifat hasad. Kalau kita lihat dalam keseharian kita Bapak Ibu, sifat hasad ini sering terjadi. Saat tetangga kita beli rumah besar, kita yang demam Bapak Ibu. Saat saudara kita beli mobil mewah, kita yang susah. Sering terjadi seperti itu. Apalagi kawan kita dapat bini muda, itu masalah besar. Kawan kita umurnya 58, bini mudanya umur 30. Tak bisa tidur kita nanti malam Bapak Ibu. Saat orang lain dapat nikmat tapi hati kita tidak bisa menerima dengan kebahagiaan, berarti dalam diri kita sudah hidup yang namanya sifat hasad. Orang lain bahagia, kita enggak bahagia. Orang lain senang, kita enggak senang. Orang lain sukses sehingga bahagia, ketenangan, kita enggak tenang. Makanya orang yang punya sifat hasud disifati oleh Imam Al-Ghazali itu, dia setiap saat dalam kondisi susah terus, dalam kondisi berpikiran terus. Karena setiap melihat orang lain bahagia, dia mikir panjang. Mulai dari keluarnya diperhatikan sama siapa tetangganya keluar, kemudian pulangnya sama siapa, apa yang dibawa pulang, apa yang dibawa keluar, diperhatikan terus Bapak Ibu. Nah, ini orang-orang yang punya sifat hasad. Nanti banyak lagi sifat-sifat yang buruk yang terjadi saat kita enggak senang kepada salah seorang. Bakal terjadi, kita buka aibnya, kita ceritakan keburukannya, marah kita terhadapnya, banyak lagi buruk sangka kita kepadanya, banyak saat hati kita tidak mampu menerima mereka dengan bahagia. Yang terkadang selama ini kita anggap sifat hasad ini biasa-biasa saja, tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, sifat hasad ini sifat yang sangat berbahaya, dan bahkan termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan di Al-Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Falaq ini Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Allah pencipta waktu subuh. Ayat selanjutnya, min syarri ma khalaq, berlindung dari setiap keburukan yang telah diciptakan. Wa min syarri ghasiqin iza waqab, dan dari keburukan malam saat sudah gelap.
Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dengan Allah dari semua keburukan, mulai dari waktu subuh hingga waktu malam. Berlindung hanya kepada Allah mulai dari subuh hingga malam dari semua keburukan. Dari semua keburukan Bapak Ibu, yang paling buruk adalah ayat selanjutnya. Apa kira-kira ayat selanjutnya? Wa min syarri naffasati fil uqad. Dan dari keburukan nafas fil uqad, pada tiupan. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, itulah maksudnya adalah ilmu sihir, ilmu santet. Karena ilmu sihir ini mainnya tiupan. Saat cinta kita ditolak, dukun pun bertindak. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, siapa dulu yang menolak cinta kita, diambil fotonya. Dapat bagian tubuhnya, kalau punya rambut, rambutnya pun jadi, enggak punya rambut, giginya pun jadi Bapak Ibu. Dibawanya ke dukun, dicari binti kita siapa, dibacanya mantra bin salah bin habra kadabra, baru setelah itu ditiup Bapak Ibu. Ilmu tiupan ini ilmu sihir. Jadi dari semua keburukan yang paling buruk adalah ilmu sihir. Dan bahkan si pemilik ilmu ini, kalau secara akidah dia kufur. Mengapa kufur? Karena percaya kepada yang lain selain Allah. Berbicara secara akidah, tidak boleh kita percaya kepada selain Allah apapun bendanya yang mampu mendatangkan manfaat, yang mampu menolak mudarat. Tidak boleh. Karena hanya Allah yang mampu dan bisa memberikan manfaat bagi kita, menolak mudarat bagi kita. Selain Allah tidak boleh. Tidak bisa. Jika kita meyakini, maka keyakinan kita itu kufur. Karena meyakini kepada benda yang lain punya sifat seperti Allah, yaitu mampu mendatangkan manfaat dan mampu menolak mudarat. Nah, dan bahkan pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka yang menjumpai dukun, santet atau sihir, maka selama 40 hari ibadahnya tertolak. Tidak boleh. Jika sampai dia meyakini, maka yang mendatangkan dukun dan sihir ini pun ikut kufur. Bahaya. Apakah kira-kira sudah selesai Bapak Ibu surah Al-Falaq ini? Belum. Dari semua keburukan, yang paling buruk adalah keburukan sihir dan santet. Rupanya ini belum terakhir. Ada lagi yang paling buruk setelahnya, yang paling jahat setelahnya. Apa kira-kira ayat selanjutnya? Wa min syarri hasidin iza hasad. Ini rupanya yang paling berbahaya. Dan dari keburukan orang yang punya sifat hasad, iza hasad, apabila timbul hasad dalam diri mereka, rupanya ini yang paling berbahaya. Surah tentang menjelaskan keburukan-keburukan ditutup oleh Allah dengan yang paling buruk. Maka ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga Allah sampaikan kepada Nabi kita berlindung dengan Allah mulai subuh hingga malam. Apa maksudnya? Orang yang punya sifat hasud, dia dari pagi sampai malam enggak tenang hidupnya. Setiap saat dia melihat orang bahagia, dia yang susah Bapak Ibu. Maka kalau seperti ini dia susah terus menerus susahnya.
Ya, lama-lama dia akan stroke dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya enggak? Mengapa sifat hasud ini lebih berbahaya daripada ilmu sihir dan ilmu santet? Kita lihat Bapak Ibu, sehebat apapun sihir, masih ada kawan-kawan kita yang bisa merupiahnya, yang bisa menghilangkan santet, masih ada. Tapi coba kalau sifat hasad, ada enggak spesialis sifat hasad? Belum ada, Bapak Ibu. Spesialis hati ada, spesialis jantung ada, tapi spesialis sifat-sifat hasad belum ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sihir, jika pemiliknya mati, maka sihirnya pun ikut hilang. Santet, pemilik ilmunya mati, maka santetnya pun ikut hilang. Seperti itu hukum alamnya. Tapi beda dengan sifat hasud. Contoh, dari 5 tahun yang lalu, karena dia hasud ke kita, nggak senang, akhirnya dijelek-jelekkannya kita sama masyarakat, berarti nama kita jadi jelek, nama kita jadi hina, marwah kita jadi jatuh. Besok mati dia, kira-kira nama kita baik enggak? Enggak bakal kembali. Besok yang menghasut kita mati, kira-kira naik enggak lagi derajat kita? Enggak, Bapak. Meninggal pun dia, tetap nama kita kalau sudah jelek, jelek terus. Kalau sudah dihina, hina terus. Itu bahayanya sifat hasud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kalau kita dalami lagi, orang yang punya sifat hasud ini termasuk di antara orang-orang yang menentang qada Allah, yang tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis kursi daripada Allah, kemudian Nabi kita menyampaikan kepada para sahabat atau umatnya. Jadi dalam hadis kursi Allah pernah berkata, al-hasidu mudadun liqadai jahidun linnu'amai. Jadi orang yang punya sifat hasud itu adalah mereka yang tidak menerima qada'ku, kata Allah, tidak menerima takdirku. Kok bisa seperti itu? Kita lihat Bapak Ibu, Allah berikan harta yang banyak kepada saudara kita, itu kan takdir Allah. Kemudian mereka bahagia, itu pun takdir Allah. Mereka dapat naik pangkatnya, contohnya naik pangkat, itu pun takdir Allah. Saat kita tidak bahagia, tidak mampu menerima mereka banyak harta, bahagia hidupnya, naik pangkat di tempat dia bekerja, berarti secara tidak langsung kita tidak menerima Allah memberikan harta kepada mereka. Nah, itu maksudnya. Secara tidak langsung kita tidak menerima Allah menentukan mereka bahagia. Wah, ini lebih berbahaya Bapak Ibu. Tidak menerima takdir Allah, ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Emangnya dia ini siapa? Kan seperti itu. Kalau bisa Allah menyampaikan, emangnya kamu ini siapa? Bisa menerima atau tidak menerima takdirku? Ya terserah Allah, mau Allah berikan takdirnya bahagia atau tidak bahagia, terserah Allah. Maka bagi kita cukup menerima saja apa yang telah diberikan oleh Allah, mau kepada kita atau kepada saudara kita. Saat ada kawan saudara kita, tetangga kita dapat nikmat daripada Allah, cukup pasangkan prasangka yang baik dalam diri kita. Gimana prasangka yang baik? Mungkin tahun ini mereka yang bahagia,
Siapa tahu tahun depan kita tunggu tahun depan mereka lagi, pasangkan lagi niat yang baik. Mungkin boleh jadi sekarang mereka, besok saya, besok mereka lagi pun seperti itu terus, tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai malas syaitan menggoda hati kita, Bapak Ibu. Pasangkan husnudzon yang baik dalam diri kita. Nah, itu caranya. Lalu bagaimana cara menghindari sifat hasud? Jika ada saudara kita suka sekali punya sifat hasud dalam dirinya, caranya yang diajarkan oleh para ulama adalah bersabar. Isbir ala mudadil hasud fa inna sabraka qatiluh fannaru ta'kulu ba'daha illam yajid ma ta'kul. Jadi kata para ulama, bersabar pada orang yang dalam diri mereka itu punya sifat hasud, karena kesabaran kita itulah dapat membunuh, menghilangkan sifat hasudnya. Sama seperti api bakal mati dengan sendirinya ketika tidak ada benda yang dibakar. Api yang besar kemudian kita cabut kertas, ranting-ranting kita pisahkan, lama-lama dia akan mati karena nggak ada lagi benda yang dibakar, maka dia mati. Ini perumpamaan kata para ulama. Sabar. Saat ada orang yang tak bahagia dengan kebahagiaan kita, sabar, jangan dibalas. Saat ada orang yang mau berbuat buruk kepada kita, sabar, jangan dibalas. Terkadang Bapak Ibu, yang namanya manusia ingin membela diri. Ingin membela diri, saya enggak seperti itu, saya begini. Ingin membela diri. Ternyata tujuan kita membela diri baik, tapi efeknya lebih buruk. Nanti semakin marah, semakin jadi. Karena yang namanya manusia itu tetap punya sifat ego dalam dirinya. Walau mereka salah, tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Itu manusia, Bapak Ibu. Jadi tidak usah, cukup bersabar. Dan biasanya manusia di zaman sekarang ini cerdik-cerdik. Sekali dia ceritakan tentang keburukan orang lain didengarnya, besok jumpa lagi yang diceritakan keburukan orang juga didengar lagi. Jumpa lagi yang ketiga kali diceritakan keburukan orang, ajar lagi. Apa yang timbul di hati kita, Bapak Ibu? Maka di saat itu ada satu penilaian. Nilainya itu berarti orang ini orang yang tidak baik. Karena setiap kita berjumpa, setiap kita bertemu, dia hanya menceritakan keburukan orang lain saja. Nah, berarti secara tidak langsung saat mereka menceritakan keburukan orang lain, maka saat itulah dia menjatuhkan harta marwah dirinya, menjatuhkan martabat dirinya. Karena tidak semua orang suka mendengar, Bapak Ibu. Nah, atau contohnya kita bersabar saat ada orang yang mencaci kita karena atas dasar hasudnya, marah kepada kita karena atas dasar hasudnya, nggak senang kepada kita atas dasar hasudnya, sabar. Lama-lama dia pun berpikir, rasa-rasa saya nggak ada guna lah menghasut dia. Sudah bertahun-tahun saya hasut dia, tak pernah dia balas. Akhirnya dia capek sendiri, Bapak Ibu. Besok tak mau lagi menghasut kita. Nah, itu caranya. Atau cara yang kedua, kata para ulama, keburukan itu balas dengan kebaikan. Nah, itu cara yang sangat efektif. Ada tetangga yang nggak senang dengan kehadiran kita, Bapak Ibu, balas dengan kebaikan. Gimana cara balas dengan kebaikan? Saat
pulang kita dari luar, beli nasi goreng 1 bungkus, kasih ke dia Bapak Ibu. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, besok tidak mau lagi dia menceritakan kejelekan-kejelekan kita. Nah, ini namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Ini sebetulnya dalam ilmu syariat kita seperti itu. Ada orang yang marah dengan kita, jangan balas dengan kemarahan, kasih dia kebaikan. Nah, dan ilmu ini sebetulnya sekarang ini dipraktekkan dalam ilmu politik Bapak Ibu. Siapa yang paling kuat berkoar-koar, dipanggil kasih jabatan, besok diam dia. Kan seperti itu. Nah, siapa yang paling menentang, dipanggil kasih jabatan dia camat, besok tidak mau dia menentang lagi. Ya, siapa yang paling suka membuat-buat fitnah, panggil dia, kasih dia jabatan menteri, bupati, gubernur, besok diam, tidak mau lagi. Nah, itu sudah dipraktekkan oleh para politik-politik. Sebetulnya inilah cara kita dalam menghadapi sesama tetangga, sesama kerabat kita. Jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi keburukan itu balas dengan kebaikan, bakal hilang keburukan. Ini cara menghilangkan sifat hasud. Kalau cara agar tidak timbul hasud orang lain terhadap kita, maka caranya adalah kalau kita dapat nikmat, berbagilah. Karena biasanya orang yang paling besar terjadi sifat hasud itu adalah pada tentang harta kita. Saat Allah berikan nikmat berupa banyak harta, banyak orang yang timbul sifat hasud, enggak senang. Maka berbagilah harta yang kita dapatkan. Ini sudah hartanya miliaran, tak pernah mau bersedekah. Siapa orang yang enggak akan timbul hasud? Ini orangnya rumahnya mewah, hartanya miliaran, tak pernah dia mau bersedekah ke Masjid Nurul Iwan ini. Siapa orang yang enggak senang kalau seperti itu Bapak Ibu? Tapi coba kalau dia dermawan, dia mau bantu masyarakat sekeliling, fakir miskin di sini mau dia bantu, tempat ibadah mau dia perhatikan. Saya yakin sebanyak apapun hartanya, enggak akan ada orang yang sifat hasud, enggak bakal ada. Kenapa? Karena dia mau berbagi, mau membantu. Ya, ngapainlah kita hasud kepada dia? Masjid ini kok karena ada dia. Ngapain kita harus hasud ke dia? Anak yatim sekeliling ini karena ada dia, maka kita selamat. Coba kalau dia nggak mau berbagi, kita yang wajib membantu anak fakir miskin yatim di sini. Alhamdulillah, dengan keberadaan dia, banyak hartanya, banyak rezekinya, maka beban kita berkurang. Yang haknya sesama kita wajib memperhatikan, tapi karena dia satu orang selesai kita semua, maka nggak ada orang yang akan menghasut kita. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, nggak bakal ada. Kalau seperti ini cara kita bersyukur, berbagi, jangan pelit. Ya, sifat pelit ini sebetulnya membahayakan bagi diri kita juga, bahaya dari tetangga kita, bahaya juga dari teman-teman kita. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk waktu syuruknya. 5 menit lagi. Nah, 10. Jadi kita tutup kajian kita dengan satu kisah. Dulu pada masa Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ini menjabat sebagai Raja Amirul Mukminin. Ada salah seorang penasehat yang sangat dipercaya oleh Harun Ar-Rasyid. Dia boleh masuk dalam kerajaan kapan saja. Mau menasehati raja seperti dalam kondisi apapun, bagaimanapun cara dia menasehati bakal diterima oleh raja. Jadi penasehat ini dia bebas. Ada penasehat yang lain nggak senang. Ini kalau lama-lama saya biarkan si fulan ini, lama-lama jabatan saya bakal hilang di kerajaan ini. Kan biasa seperti itu Bapak Ibu. Yang
penjual es krim sama-sama penjual es krim tuh nggak senang tuh. Penjual durian sama-sama penjual durian itu biasa. Penjual kopi sama-sama penjual kopi. Ini sama-sama penasehat dalam kerajaan. Ini kalau lama-lama dia semakin dekat dengan raja, posisi saya nggak bakal aman lagi nih. Akhirnya Bapak Ibu, karena atas dasar nggak senang, rencana dia mau memfitnah laki-laki ini. Besok dia jumpa raja, dia temui raja, dia sampaikan, wahai raja, Fulan bin Fulin yang kau bebaskan dalam kerajaan, kau anggap dia baik, kau percayai dia sepenuhnya, sebetulnya di belakangmu dia tak baik. Mengapa demikian? Di belakangmu wahai raja, dia itu menjelek-jelekkan namamu. Dia sampaikan di masyarakat bahwa raja kita itu berbau mulut, nafasnya bau. Kata Raja Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin, saya enggak percaya sebelum saya melihatnya langsung atau dengan matanya langsung. Saya enggak percaya. Kalau raja enggak percaya, undang dia besok ke kerajaan. Coba Amirul Mukminin raja dekati dia, pasti nanti akan menutup mulutnya, hidungnya ditutup. Akhirnya Bapak Ibu besok diundanglah penasehat yang dipercaya oleh raja ini. Rupanya laki-laki yang memfitnah ini pun sudah ditunggu-tunggunya di depan rumah. Lewatlah laki-laki yang soleh ini, lewat di depan rumah orang yang punya sifat hasud tadi, dipanggil, wahai Fulan bin Fulin, hendak kemanalah engkau? Saya dapat panggilan dari raja. Sinilah dulu, singgah dulu di rumah saya. Karena dia orang baik, orang soleh, tidak berani dia menolak karena sama-sama penasehat di kerajaan. Akhirnya singgahlah dia. Rupanya Bapak Ibu, si yang punya sifat hasud ini sudah dimasaknya masakan yang berbau mulut. Jengkol dimasaknya, petai, pokoknya masakan-masakan yang berbau mulut, yang berbau nafas. Silahkan makan dulu. Dimakanlah mereka bersama. Setelah makan, laki-laki ini pamit. Inilah sebetulnya jebakan daripada penasehat yang punya sifat hasud. Sengaja dibuatnya agar yang satu ini nafasnya bau, mulutnya bau. Jumpa dengan raja di kerajaan, kemudian raja ingin membuktikan apakah betul yang dihasut kemarin, bahwa kalau mendekat nanti bakal ditutup mulutnya. Rupanya Bapak Ibu, saat Raja Amirul Mukminin mendekat, langsung ditutup mulutnya, hidungnya pun ditutup. Saat itulah raja percaya, oh ini berarti betul yang dihasut kemarin, ini laki-laki ini tak baik. Orang yang selama ini saya percaya rupanya dia tak baik. Akhirnya Bapak Ibu, ditulis oleh raja di satu kertas. Tulisannya itu, siapa yang membawa peti emas ini potong lehernya. Kemudian tulisannya ini dimasukkan dalam peti yang sangat indah, terbuat dari emas, cukup cantik, dimasukkan ke situ. Tanpa sepengetahuan penasehat ini, kau bawakan peti ini ke algojo yang ada di sana. Baik raja, diambillah peti, dibawa. Pas turun dari kerajaan, yang satu yang punya sifat hasud sudah ditunggu-tunggunya dari bawah. Dilihatnya dari raut wajah, kok enggak marah. Dilihatnya dari raut wajah, kok enggak susah dia. Kemudian pas jumpa ditanya, apa yang raja buat terhadapmu? Enggak ada apa-apa. Jadi ini apa? Ini hadiah dari raja, kata dia. Hadiah apa? Saya diperintahkan mengantarkan ini ke algojo, maka nanti hadiah ini saya yang dapatkan, terbuat dari emas peti. Kemudian laki-laki yang punya sifat hasud ini, biar saya saja yang antarkannya, karena dia orang baik, ya silahkan. Diambillah peti itu, dibawa ke algojo Bapak Ibu. Sampai di algojo, dibuka peti, diambil kertas. Kamu tahu ndak apa isi ini? Saya nggak tahu. Saya bacakan ya. Yang mengantarkan peti ini potong lehernya. Bapak Ibu, si laki-laki yang punya sifat hasud ini terkejut.
Dia pun mau membela diri. Kata dia, seharusnya bukan saya yang mengantarkan ini. Kata Algojo, saya nggak mau tahu. Harusnya Fulan bin Fulan yang mengantarkan peti ini, wahai Algojo. Di sini tidak disebutkan nama oleh raja. Yang mengantarkan peti, potong lehernya. Akhirnya Bapak Ibu, si yang punya sifat hasud ini dipotong leher oleh Algojo. Inilah orang yang punya sifat hasud, membahayakan bagi dirinya. Besoknya lagi lelaki yang baik itu, yang soleh itu datang lagi ke kerajaan. Terkejut raja, kok belum mati dia? Ditanya oleh raja, dia ceritakan mulai dari turun dari kerajaan bahwa diambil oleh laki-laki itu. Nah, dia yang mengantarkan peti itu. Kemudian dia pun bertanya kepada raja, apa isi peti itu wahai raja? Raja pun menjawab, kutuliskan di kertas yang mengantarkan peti ini, potong lehernya. Terkejut laki-laki yang soleh ini. Mengapa raja sejahat itu sama saya? Saya dapat fitnah bahwa engkau memfitnah saya di belakang, bau mulut, bau nafas, sehingga saya buktikan waktu mendekat engkau tutup mulut. Akhirnya disitulah dibongkar oleh laki-laki itu. Saya menutup mulut sama hidung kemarin wahai raja, sebelum saya masuk ke kerajaan disuruh makan jengkol sama petai. Maka rasanya nggak enak kalau nafas saya ini dicium oleh raja. Bau mulut saya ini tercium sama raja, maka saya tutup. Bukan karena bau dan mulutnya raja. Akhirnya disitulah terbongkar bahwa laki-laki itu yang jahat, yang punya sifat hasud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat hasud itu sebetulnya membahayakan bagi diri kita, dan orang yang punya sifat hasud dia nggak akan maju-maju dalam kehidupannya. Jatuh terus, di bawah terus. Karena orang yang punya sifat hasud, dia minder berkawan dengan orang-orang yang sudah sukses. Karena setiap melihat kesuksesan dia benci. Nggak mau dia berkawan, nggak mau dia mencari ilmu orang-orang yang sudah sukses, sehingga dia mendapatkan ilmu mau sukses. Ya nggak bisa seperti itu. Bahaya sifat hasud ini. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Boleh. Saya belum paham pertanyaannya. Ada yang bisa meneruskan? Tidak, itu hanya kisah pada masa Harun ar-Rasyid. Sebetulnya penasehat Harun ar-Rasyid itu banyak, bukan dua. Banyak, tapi di antara yang banyak ada satu yang sangat dipercaya. Tapi yang lain pun ada yang nggak senang. Nah, itu hanya cerita pada masa Harun ar-Rasyid. Sebetulnya bukan hanya di pemerintahan. Kita di perumahan saja saling hasut menghasut kok. Bukan di pemerintahan, berdampingan rumah kita kok saling menghasut juga, kan sering seperti itu. Jadi materi ini sebetulnya kita praktekkan bukan dari atas tapi dari bawah. Jadi kalau mau sukses itu dari bawah dulu, dari bawah pelan-pelan sampai ke atas. Sebetulnya yang di atas itu, jika yang di atasnya buruk, itu pertanda yang di bawah ini buruk juga Bapak Ibu. Karena yang di atas itu nggak bisa duduk kalau tanpa kita. Contohnya Bapak Ibu, perwakilan kita di DPRI, DPRD, itu kita yang milihnya. Kalau perwakilannya tidak baik, berarti bertanda kita nggak baik. Kok bisa seperti itu Ustaz? Karena Bapak Ibu mau memilih hanya yang memberikan uang 500-300 ribu.
Itu sudah jelas itu. Dia tunggu-tunggu siapa yang datang serangan fajar, itu yang dipilihnya besok. Akhirnya yang duduk di sana Bapak Ibu orang yang tidak baik. Kenapa? Kita yang milihnya. Padahal orang yang baik, orang yang punya wawasan yang luas, yang punya kemajuan, karena dia nggak ada duit, akhirnya tidak duduk Bapak Ibu. Nah, dan begini terus kehidupan kita, dan begini terus perwakilan kita. Besok yang sudah duduk dia semakin banyak duit, 4 tahun kemudian mencalonkan lagi, main lagi duitnya, terus mainkan lagi duitnya lagi. Akhirnya orang-orang tak baik terus di atas. Ada beberapa orang yang enggak baik, yang baik cuma 2 lawan 10, yang menang 10 lah Bapak Ibu. Contoh di DPR 10 orang tak baik, yang baik hanya 3, tetap yang banyak lebih menang. Siapa yang banyak suaranya itu yang menang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi? Baik, kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wali jaddina wali jaddatina wali ustadina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yasma'una al qawla wa yattabi'una al hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.